Bab 2314 Lin Tian tersenyum pada pria itu, saya menyarankan Anda untuk menyerah, atau Anda akan menyesalinya. Saya tidak pernah menyesalinya, sosok itu berkata dengan percaya diri, tetapi Lin Tian tidak peduli. Dia menatap pria itu dan berkata, ayo pergi. Pria itu mengerutkan kening, tetapi akhirnya dia mengeluarkan panah, yang menembus tubuh satu persatu dan mengenai jiwa Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa. Dia saling menatap dan berkata sambil tersenyum, kamu panah tidak berguna untuk berurusan dengan orang biasa, mungkin kamu bisa berurusan denganku. Mendengar ini, pria itu berkumpul dan bahkan bertanya-tanya, ini, bagaimana bisa? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba lagi. Lin Tian menatap pria itu dan berkata, dan pria itu secara alami ingin mencoba, jadi dia mengumpulkan panah itu lagi. Tapi panah ini mengenai Lin Tian satu persatu. Tetapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa, dan bahkan menertawakannya. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda percaya? Pria itu sedang terburu-buru. Akhirnya, dia mundur selangkah demi selangkah. Dia ingin pergi dari sini. Namun, susunan itu diatur di mana-mana. Pihak lain tidak bisa pergi sama sekali. Jangan kabur, tidak ada gunanya. Lin Tian tertawa. Tetapi pihak lain panik dan menatap Lin Tian dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Ini sangat sederhana. Saya ingin tahu berapa lama Anda berada di lembah Lingyu ini, dan di mana rumah Wang Xian. Lin Tian bertanya padanya. Ketika pria ini mendengar tentang rumah Wang Xian, dia segera menatap, kamu ingin menemukan rumah Wang Xian? Iya, kalau begitu aku menyarankan kamu untuk menyerah. Pria itu berkata dengan dingin, tetapi Lin Tian tidak mengerti dan bertanya, oh, mengapa? Sudah menjadi aturan lembah Lingyu bahwa tidak ada jalan kembali ke rumah Wang Xian. Aturan lembah Lingyu? Apakah ada banyak orang di sini selain Anda? Lin Tian bertanya, dan pria itu menjawab, ya, saya hanya salah satu dari mereka. Mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah itu berbahaya atau tidak? Kamu harus membawaku. Dengan apa? Pihak lain berjaga-jaga, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, kalau begitu, biarkan aku mendapatkan ingatanmu. Kamu bermimpi, pihak lain membenci jalannya. Tetapi Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi mengirimkan bayangan jahat dan mulai berurusan dengannya. Pria ini menghindar kemana-mana, dan kecepatannya sangat cepat. Bayangan Lin Tian tidak dapat menggambarkan pola ilahi pada jiwa abadi yang lain. Jadi Lin Tian duduk dan berkata sambil tersenyum, itu saja, kami terjebak dalam susunan ini bersama-sama. Wah, kamu, melihat Lin Tian bermain, pihak lain datang untuk berbicara. Lin Tian berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku punya banyak waktu. Mendengar ini, pihak lain sangat marah, tetapi juga menatap Lin Tian, aku tidak percaya kamu menghabiskan energi. Maka itu akan dikonsumsi. Lin Tian memejamkan mata, tetapi pihak lain tidak mau. Secara alami, dia menyerang di sana. Namun, teknik hantu dan teknik jiwa sama sekali tidak efektif untuk Lin Tian, tetapi teknik abadi lainnya dan sebagainya. Lin Tian juga bayangan, sangat marah sehingga pihak lain harus duduk. Tetapi pria itu bertanya-tanya, orang ini juga, adalah, ketika diselipkan, Lin tersenyum dan berkata, tidak peduli bagaimana kamu mencoba, kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sisi lain tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa merajuk di sana. Sementara Lin Tian melanjutkan, aku hanya akan melihat rute Xianfu, dan kamu, katakan saja padaku, aku akan membiarkanmu keluar, bukankah itu bagus? Ketika pihak lain berpikir itu masuk akal, dia menatap Lin Tian dan berkata, jika kamu ingin mati, aku akan melengkapimu. Selesai mengatakan, pihak lain mengeluarkan jen kayu, setelah merekam rute rumah Wang Xian, melemparkannya ke Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, pria itu berkata dengan tergesa-gesa, bisakah susunan itu dilepaskan? Tentu saja, Lin Tian selesai, membuka susunan, dan kemudian berjalan keluar, dan pria itu dengan cepat mengikuti. Tidak hanya itu, pria itu dengan cepat bersembunyi di balik pohon dan berkata, wah, sudah kubilang, tempat itu tidak bisa kembali. Terima kasih telah mengingatkanku. Lin Tian mengucapkan kalimat ini, dia mengambil suasana hatinya dan pergi, mengabaikan tindak lanjut pihak lain. Saya melihat pria itu mengikuti dalam kegelapan, jelas untuk melihat bagaimana Lin Tian meninggal. Setelah Lin Tian berjalan melewati hutan hampir sepanjang hari, dia datang keluar sebuah rumah besar, yang terlihat sangat tua dan memiliki susunan di sekitarnya. Saat Lin Tian hendak masuk, banyak orang tiba-tiba muncul di dekatnya,
dan orang-orang ini, satu persatu, berpakaian aneh. Beberapa orang memiliki lumpur di wajah mereka, beberapa memiliki tanaman di tubuh mereka, dan beberapa memiliki akar kering di tangan mereka. Baru saja, pria yang mengikuti Lin Tian mengerutkan kening, tetapi seseorang berteriak kepadanya tidak jauh dari situ, "Tamu bunga, bagaimana kamu bisa membawa bocah ini ke sini? Huek, apakah kamu tidak tahu bahwa lingkungan ini adalah wilayah kita? Huek, apakah kamu ingin dibunuh oleh nenek?" Lin Tianxin bergumam, "Huek, nenek." Tapi toko bunga menjelaskan, itu miliknya, jika Anda tidak percaya, Anda dapat bertanya kepada mereka. Orang-orang itu tidak mempercayainya, dan beberapa orang berkata, rumah Wang Xian ini bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan siapapun. Ya, tapi atas nasihatmu, dia mungkin datang ke sini. Huek, kamu sudah selesai, tamu bunga tidak berdamai. Mengapa? Katakan adalah saya. Orang-orang itu mengabaikan alasan Huek, dan pemimpin mereka, dengan lumpur di sekujur wajahnya, menatap Lin Tian. "Wah, namaku Raja Lumpur. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini." "Aku akan masuk ke dalam," Lin Tian berkata dengan dingin. Dan Raja Tanah Liat tertawa, "Kamu ingin masuk, menurutmu kamu siapa?" "Saya benar-benar ingin masuk," Lin Tian menjelaskan. Tetapi Raja Tanah Liat marah, "Nak, apakah menurutmu aku bercanda?" "Aku tidak bermaksud begitu." Lin Tian menatap Raja Tanah Liat dan berkata, "Beraninya kamu, seorang kaisar peri, bertahan dalam obsesimu." Yang lain berkata, "Apakah kamu tidak punya mata? Ingin mati?" Pria dengan belalai kering menatap langit hutan, dan naik dan menunjuk batang di langit hutan. Lin Tian menatap bagasi dan berkata, "Benda ini adalah harta karun. Apakah kamu tidak takut dibawa pergi olehku? Kamu mengambilnya? Konyol, itu telah disempurnakan oleh saya. Bagaimana Anda bisa menerimanya?" Pria itu tertawa. Begitu Lin Tian melambai, bagasi ini akan mencapai Lin Tian, dan pria itu sedang terburu-buru, "Kembalikan padaku." Ketika hutan penuh kekuatan, batangnya akan berwarna hijau dan berkelap-kelip, lalu menumbuhkan daun dan tanaman merambat. Tidak hanya itu, di bawah kendali kesadaran Lin Tian, tanaman merambat ini keluar dan menangkap orang-orang ini di depan mereka. Raja Tanah Liat marah dan memarahi, "Apa maksudmu, batang pohon tua? Pemilik senjata ajaib?" Dengan wajah tertekan, "Aku tidak tahu bagaimana dia mengendalikan senjata ajaibku. Anda, Raja Tanah Liat khawatir." Tetapi Lin Tian menatap mereka dan berkata, "Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu." Setelah itu, Lin Tian berencana untuk berjalan melewati mereka, dan Raja Tanah Liat mengamuk, minum dengan keras, mematahkan tanaman merambat, dan kemudian menatap Lin Tian dan berkata, "Apakah kamu ingin pergi? Anda bermimpi?" Bab 2315. Pada saat ini, lumpur yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi hutan dari berbagai arah, sehingga hutan dikelilingi oleh lumpur yang tak terhitung jumlahnya, membentuk manusia Tanah Liat. Melihat sosok Tanah Liat ini, semua orang sangat senang, terutama Raja Tanah Liat berkata dengan bangga, "Wah, apakah kamu tahu konsekuensi memprovokasi saya?" "Bukan apa-apa," Lin Tian tidak peduli. Orang-orang mengira Lin Tian sedang bercanda, tetapi pada saat berikutnya, lumpur akan jatuh satu persatu, dan Lin Tian berkata, "Bagaimana?" Orang-orang terkejut, tidak percaya apa yang mereka lihat, dan toko bunga juga sedikit terkejut, tidak apa-apa untuk terjebak. Raja Lumpur jelas tidak mau melakukannya. Dia menatap Lin Tian, "Wah, sudah kubilang, ini baru permulaan." Kemudian tumpukan lumpur lain muncul, dan lumpur berubah warna, dari hitam menjadi putih, dan akhirnya merah. Melihat lumpur, Lin Tian tersenyum, "Kamu lumpur, ini sangat menarik." "Wah, ini menarik, tapi itu tergantung pada apakah kamu bisa menolaknya." Raja Lumpur tersenyum aneh. Semua orang tertawa, dan toko bunga tahu bahwa Lin Tian dalam masalah besar. Lin Tian melihat lumpur merah di tubuhnya dan berkata, "Lumpur kecil, apa yang bisa saya lakukan?" Selesai mengatakan, Lin Tian mulai menelan kekuatan pada lumpur, dan kekuatan lumpur ditelan, lalu jatuh sedikit. Melihat lumpur jatuh, semua orang tertutup lagi. Seseorang bertanya kepada Raja, "Saudara Tanah Liat, bagaimana situasinya?" Raja Lumpur tidak tahu, dia terlihat jelek, brengsek. "Masih melawan?" Lin Tian bertanya, dan Raja bersenandung, "Bahkan jika kamu tidak takut dengan lumpurku, kamu tidak bisa melangkah ke dalamnya." Lin Tian terlalu malas untuk berbicara omong kosong satu sama lain. Dia melompat dan berubah menjadi bayangan. Dia memasuki rumah Wang Xian dan menghilang di depan semua orang.
Niger, lihat, dia masuk. Niger, apa yang harus aku lakukan? Wajah Raja Lumpur itu jelek, dan dia menatap pembuat bunga. Pergi, jelaskan pada nenek. Huek tidak punya pilihan selain mengikuti orang-orang ini sampai dia tiba di pohon hitam yang penuh dengan buah-buahan hitam. Pada saat yang sama, ada orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pohon, yang mendandani diri mereka sebagai orang aneh. Saya melihat bahwa Raja Tanah Liat membawa tukang kebun ke sebuah rumah kayu di bawah pohon, dan ada sosok yang menghadap mereka. Nenek, ada gerakan di rumah Wang Xian. Raja Tanah Liat pingsan, dan sosok itu membuat suara seorang wanita tua. Ada apa? Raja Tanah Liat menjelaskan masalah itu lagi, dan akhirnya menunjuk ke toko bunga. Itu semua dia. Jika bukan karena dia, pria itu tidak akan datang ke sana dan menyelinap masuk. Kamu tidak bisa menghentikan Kaisar Peri? Apakah kamu tidak merasa malu? Suara itu bertanya balik, dan semua orang tahu itu memalukan, tetapi mereka tidak berdaya. Bagaimanapun, kemampuan Lin Tian terlalu kuat. Bukan untukku, nenek, dia sudah masuk. Bagaimana cara menatap? Lihat keluar. Bagaimana jika dia tidak berani masuk jauh ke dalam dan berlari keluar di tengah jalan? Itu benar juga. Raja Lumpur segera mengambil perintah, lalu pergi dari sini, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Tamu bunga juga ingin pergi, tetapi suara itu berhenti. Kemana harus pergi? Aku lihat saja. Tahukah kamu bahwa kamu telah melanggar aturan? Nenek berkata dengan dingin. Dan pelanggan bunga itu panik. Nenek, aku tidak bermaksud begitu. Tidak sengaja. Apakah itu berguna? Tamu bunga itu tidak mengatakan apa-apa sekaligus. Dan nenek punya cara untuk mengatakan, kamu, pergi keluar dan tinggallah untukku dulu. Jangan pergi kemana-mana. Ya, saya mengerti. Setelah berkat tamu bunga itu mundur. Tetapi nenek itu tampak bermartabat. Seorang kaisar peri berani pergi ke sana. Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sekarang di rumah Wang Xian, Lin Tian melihat bahwa ada kabut di mana-mana, dan kabutnya sangat besar. Kabut di sini akan mempengaruhi keilahian. Lin Tian melihat sekeliling dan bergumam, dan kemudian sebuah tembok berdiri di depannya. Lin Tian maju dan mengetuk dinding. Ketika dia menemukan bahwa tembok itu tidak sederhana, dia harus mundur dan membiarkan tanah terpisah. Namun meski begitu, badan tanah masih belum bisa mendobrak tembok. Sepertinya kita hanya bisa menemukan jalan di kedua sisi. Lin Tian selesai, dan membuat beberapa bayangan, menyebar, mencari jalan untuk masuk. Siapa yang tahu bahwa tembok itu sepanjang tak terbatas, dan sangat tinggi. Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke tembok tinggi, tetapi dia bertanya-tanya, siapa yang bisa membangun tembok sebesar itu di tempat seperti itu? Ketika saya bertanya-tanya, suara burung aneh datang, dan burung ini dapat belajar dari orang lain, seperti Mina. Waduh, ini dia pria tampan. Lin Tian melihat sekeliling, hanya mendengarkan suaranya, tetapi tidak melihat bayangannya. Ini membuat Lin Tian bertanya-tanya, di mana itu? Keluar? Di mana itu? Keluar? Lin Tian mengerutkan kening. Apakah menurutmu aku bercanda? Kamu pikir aku bercanda? Siklus tak berujung, burung jalak, ini, dan Lin Tian mencibir. Jangan biarkan aku menangkapmu. Jangan biarkan aku menangkapmu. Suara itu sangat rendah, sehingga Lin Tian harus duduk dan memejamkan mata. Aduh, bocah tampan itu telah diledakkan. Ayo, bocah tampan, jangan lakukan itu. Lin Tian menggunakan mengintip ruang untuk melihat apakah ada retakan di ruang sekitarnya. Jika tidak, dia tidak melihat bayangan pihak lain. Benar saja, saya tidak tahu. Saya takut ketika melihatnya, karena ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana, dan salah satunya memiliki bayangan burung hitam. Ini kamu? Lin Tian tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian kedipan datang ke tepi celah ruang, dan seluruh orang menghirupnya secara langsung. Ada ruang kecil di dalamnya. Di depan Lin Tian, ada burung jalak sungguhan, tetapi dia penuh dengan bulu hitam dan menatap Lin Tian. Tidak lagi, Lin Tian menatapnya, dan Starling mulai bermoral lagi. Bocah tampan, bisakah kamu bersamaku? Perusahaan, Nona, kenapa kamu begitu murah? Lin Tian tidak mengerti. Tetapi Starling bercanda, adik laki-laki, bagaimana saya bisa murah? Aku burung kecil yang murni. Katakan padaku, siapa yang mengajarimu itu? Lin Tian tahu bahwa ini bukan burung biasa, dan seseorang pasti mengajarinya berbicara. Jika tidak, dia tidak akan begitu keji. Ya, aku tidak akan memberitahumu. Burung itu sangat gemerisik, tetapi Lin Tian tertawa pahit. Apakah menurutmu aku tidak bisa menjatuhkanmu?
Ayo, adik laki-laki, biarkan aku melihat seberapa mampumu. Burung hitam kecil yang terlihat seperti Mina ini gila. Mulut Lin Tian berbinar dan tangannya terulur. Saat dia hendak menangkap burung hitam kecil itu berubah menjadi awan asap hitam dan menghilang. Kemudian dia muncul di tempat lain dan berkata dengan bangga, "Adik laki-laki, kamu terlalu lemah." Bab 2317 wanita itu mengerutkan kening. Tetapi burung gelombang paruh itu sedang terburu-buru. Mengapa kamu begitu tidak bahagia? Singkatnya, jangan pergi, Lin Tian berkata, dan mata wanita itu berbinar dengan cahaya aneh dan berkata, "Oke, saya akan memimpin." Selesai mengatakan, wanita itu memimpin, dan burung gelombang mulut itu menatap Lin Tian dan mengomel, "Kamu pria besar, kamu akan menggertak adik perempuan itu." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Sementara wanita itu memimpin jalan diam-diam di depan. Burung gelombang paruh itu menatap Lin Tian dan mengabaikan dirinya sendiri. Dia terus mendengus di sana. Sampai 1 jam kemudian, mereka melewati hutan dan tiba di ngarai kecil, di mana ada banyak orang yang masuk secara tidak sengaja. Orang-orang ini, satu persatu, menempati area dan duduk di sana. Saat ini, Jinyu Xiandi berada di sudut dan tidak berani memprovokasi orang lain. Di sana, wanita itu menunjuk ke Lin Tian dan berkata ke sebuah tempat di ngarai. Orang-orang di ngarai terkejut satu persatu, dan kemudian menatap ngarai. Ketika orang-orang ini melihat para wanita, satu persatu, mereka ketakutan, "Ya, itu gadis jahat. Mengapa dia ada di sini lagi?" Ketika Lin Tian melihat tanggapannya, dia menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu. "Sepertinya semua orang takut dengan penampilanmu. Jaga saja dirimu sendiri." Wanita itu berkata, "Biarkan burung gelombang paruh keluar, untuk melepaskan kontrak untuk Lin Tian." Burung gelombang paruh kemudian satu wajah bahagia. Pidato menghitung kata, dengan cepat melepaskan ikatan saya. Lin Tian telah menemukan bulu emas abadi, jadi dia melepaskan kontrak Zui Wangniao, dan Zui Wangniao segera bersemangat, Aku burung terbang bebas." Ketika orang melihat burung itu, mereka merinding. Jelas, mereka yang hadir semuanya hancur karenanya. Lin Tian tidak peduli. Tetapi lompatan, ketika dia datang ke Jinyu, dia tidak mengenali Lin Tian, jadi Jinyu menatap Lin Tian dengan wajah bingung. "Apa, tidak bisa mengenali saya?" Lin Tian bertanya, dan Jin Yuxian selalu merasa bahwa suara Lin Tian akrab. Lin Tian tidak punya pilihan selain membiarkan Wang Yanyu keluar. Ketika Kaisar Jinyu melihat Wang Yanyu, dia terkejut. Yanyu menguasai. Wang Yanyu tidak menyangka akan melihat Kaisar Abadi Bulu Emas di sini. Dia langsung bersemangat. "Kalau begitu, bukan." Jinyu Xiandi kemudian menyadari sesuatu dan menatap Lin Tian. Sebuah bayangan melintas di belakangnya. Kaisar Peri Bulu Emas segera terkejut. "Tuan, bagaimana menurutmu?" Lin Tian menertawakan Jinyu Abadi, dan Jinyu Abadi berlutut dengan penuh semangat. "Tuan, akhirnya aku melihatmu lagi." Orang-orang bingung, terutama beberapa orang tidak mengerti, bagaimana dia bisa berlutut untuk Kaisar Abadi. Tidak, dia semua abadi, dan dia sangat takut pada Kaisar Abadi. Ketika mereka ragu, wanita di atas ngarai berkata dengan dingin, "Wah, sudah waktunya untuk menghitung rasa terima kasih dan kebencian kita." "Apa, Anda akan berurusan dengan saya?" Lin Tian bertahan Ratu Jinyu, berbalik dan menatap langit di atas ngarai. Wanita itu berkata dengan dingin, "Saya tidak pernah diperintahkan, tapi hari ini, izinkan saya membuat pengecualian." Dengan itu, pihak lain sangat marah, dan semua orang langsung terkejut. Seseorang memanggil, "Gadis jahat ini akan gugup lagi." Wang Yanyu sedang terburu-buru, "Siapa wanita ini?" Jinyu menjelaskan, "Malam hantu Ji, seorang wanita abnormal, tidak bisa bergerak tetapi kehilangan kesabaran, tetapi dia akan segera menjadi lebih baik, tetapi sebelum menjadi lebih baik, dia harus menanggung amarahnya." "Ah, dan wanita seperti itu?" Wang Yanyu tertutup, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Wanita, bukankah semuanya seperti ini? Murung." "Kamu murung," Wang Yanyu berkata. Kaisar segera berteriak kepadanya, "Bagaimana kamu bisa berbicara dengan si Zumu seperti ini?" Wang Yanyu tertekan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Dia tidak mengenali si Zuku." Kaisar Jinyu mendapatkan kembali martabatnya dan bahkan mulai sedikit tidak bahagia. Wang Yanyu tahu bahwa tuannya akan marah, jadi dia dengan cepat berkata, "Tuan, saya mengenalinya." "Apakah itu?" Kaisar Peri Bulu Emas mengerutkan kening, dan Wang Yanyu dengan cepat mengeluh kepada Lin Tian, "Si Zu."
Sedikit tidak tulus, Shizu, Tuan Zhu, itu sudah cukup. Wang Yanyu menjadi gila, tapi dia bertanya-tanya mengapa Lin Tian begitu berhati-hati. Tetapi pada saat ini, wanita malam hantu di ngarai sedikit tidak senang dan berkata, "Kamu bermain di depanku, apakah kamu tidak menganggapku serius?" Yang lain juga ketakutan dengan perilaku Lin Tiansan, dan gadis malam hantu itu tiba-tiba mengumpulkan gas hantu yang kuat. Hantu itu menggasifikasi menjadi tangan besar, lalu meraih bahu Lin Tian. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Beberapa orang bahkan berseru, "Dia sudah selesai." "Tidak, aku tidak tahu bagaimana cara mati." Semua orang menghela nafas satu persatu, dan Kaisar Jinyu bahkan lebih bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Lin Tian menatap lengan yang diubah oleh gas hantu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah berguna bagimu untuk berurusan denganku seperti ini?" Tidak ada gunanya bertanya kepada orang. Malam hantu Ji itu dingin, tetapi Lin Tian tersenyum dan menyerap kekuatan gas hantu ini secara langsung. Jadi saat berikutnya, lengannya segera menghilang, dan burung gelombang paru itu tidak senang. "Kamu bocah kecil yang tampan, betapa sulitnya untuk dibersihkan." Meskipun malam hantu Ji tidak berbicara, dia mengerutkan kening untuk sementara waktu, tetapi teks lengkap bacaan gratis ada di kota buku saya. Bab ini belum selesai, klik halaman berikutnya, dan kemudian tali hitam muncul di tangannya. Raja Yu Xian diterkejut. "Sifu, hati-hati, senjata ajaibnya tidak sederhana." "Oh, seberapa sulitnya, itu bisa mengunci jiwa dengan cepat, sehingga orang tidak bisa bergerak." Kaisar Abadi Bulu Emas jelas sangat menderita. Tetapi burung gelombang paru itu menangis dengan penuh semangat. "Kamu sudah selesai, adik perempuanku, tuanku, dan aku akan membuatmu menderita." Selesai mengatakan, tali itu melompat, pernah menjerat anggota tubuh Lin Tian. Semua orang menghela nafas. Beberapa orang berduka untuk Lin Tian. Adapun Jin Yu, dia berkata, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Wang Yanyu melihat ke atas dan ke bawah ke tali. Wajahnya bingung, tetapi malam hantu Ji berkata dengan dingin, "Tidakkah kamu setuju?" "Apa yang kamu ambil?" Lin Tian mengangkat kepalanya dan bertanya, dan malam hantu Ji Hang berkata, "Bagaimana menurutmu?" Lin Tian tertawa, "Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak pernah menjadi satu-satunya yang menggertak orang lain. Aku tidak ingin diintimidasi." Selesai mengatakan, tubuh Lin Tian bergetar, tali ini berubah menjadi gulungan, dan jatuh di hati telapak tangan Lin Tian. Melihat ini, malam hantu Ji terkejut, yang lain saling menatap, beberapa tergagap. Dia tidak takut dengan senjata ajaib gadis jahat itu. Bagaimana bisa, senjata ajaib gadis jahat itu, tapi itu sangat kuat. Itu benar, saya abadi, bagaimana dia bisa menaklukkan senjata ajaib ini? Ada diskusi panas di tempat kejadian, dan peri bulu emas merasa lega, sementara Wang Yanyu berkedip, orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Malam hantu Ji tetapi gas hantu menjadi semakin kental, tetapi Lin Tian menertawakannya, "Masih ingin datang, selama kamu mengaku kalah, aku akan membiarkanmu pergi." Malam hantu Ji kedinginan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aku berkata, aku tidak pernah diintimidasi, ingin berbicara dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama tentang leluhur paling gila dalam sejarah." Wechat berfokus pada membaca novel, berbicara tentang kehidupan, dan menemukan teman. Bab 2318 Malam hantu Ji tidak menyangka Lin Tian begitu gila, dan orang lain di lembah juga dihentikan oleh nada bicara Lin Tian. Beberapa orang berbisik, "Orang ini, apakah itu gila?" "Tidak, itu kegilaan." Dalam semua jenis diskusi, roh hantu wanita malam hantu itu lebih bermartabat dan tidak bisa dilihat. Apa yang dilakukan gadis jahat itu, aku belum melihatnya. Itu mengerikan. Ketika mereka bertanya-tanya, wanita malam hantu itu bergerak dan mencapai Lin Tian sekaligus, dan kekuatan yang kuat menghantamnya. Lin Tian bahkan tidak repot-repot bersembunyi, karena lawan menyerang metode roh. Jadi ketika serangan itu mengenai Lin Tian tidak melakukan apa-apa. Semua orang melihat ini, satu persatu demensia, jelas tidak mengharapkan hasil seperti itu. Tetapi Lin Tian tertawa, "Bagaimana? Terus?" Malam hantu Ji tercengang. "Kamu," burung gelombang paru berkata, "adik perempuan, orang ini, berkulit tebal, abaikan dia." "Diam," malam hantu Ji mengucapkan sepatah kata pun, dua mata menatap Lin Tian, "Aku ingin bertarung denganmu." "Lawan aku, bukankah itu dihitung? Aku baru saja menyerangmu, tapi kamu tidak, bukan?" Malam hantu Ji berkata dengan dingin. "Jika aku melakukannya,
Aku khawatir kamu tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Tapi malam hantu Ji berkata, hari ini, jika saya menyerah, jika Anda menyerah, pilih satu dari yang lain. Mendengar ini, Lin Tian tiba-tiba tertawa, jadi kamu harus memintaku untuk melakukannya denganmu. Iya, malam hantu Ji bersikeras. Sementara Wang Yanyu menambahkan, wah, kamu bisa mencobanya. Ngomong-ngomong, kamu tidak takut pada sekelompok makhluk abadi, dan kamu akan takut akan kegagalannya. Tapi Jinyo abadi berteriak, bocah apa, dia adalah si Sumu. Begitu, Tuan, Wang Yanyu berkata dengan muram, sementara gadis malam hantu itu menatap Lin Tian, bagaimana dengan itu, apakah Anda ingin datang? Jika saya tidak datang, tidak bisakah saya pergi? Iya, kalimat itu, aku akan membuatmu yakin. Lin Tian selesai berkata, lompatan, dan orang-orang tidak menyangka Lin Tian benar-benar ingin bertarung dengan malam hantu Ji ini. Malam hantu Ji menatap Lin Tian, dan menatap Lin Tian dengan dingin, tetapi Lin Tian tenang, dan bahkan berkata sambil tersenyum, biarkan kamu menyerang dulu. Sudah waktunya untuk menyerang. Saya telah menyerang. Sudah waktunya bagimu untuk menyerang. Malam hantu Ji melihat bahwa pertahanan Lin Tian tidak mudah, jadi dia hanya menunggu Lin Tian bergerak, untuk mencari kekurangan. Lin Tian harus tersenyum, tidak apa-apa. Setelah itu, hantu Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya bubar dan menyerangnya. Wanita malam hantu secara alami kuat, dan juga patung hantu. Penghalang hantu patung hantu jauh lebih kuat daripada penghalang abadi dan penghalang hantu, jadi sangat sulit bagi Lin Tian untuk mengukir garis ilahi. Jadi ketika Lin Tian menyerang dengan bayangan, bayangannya masih ada. Tetapi burung ombak paru itu berseru, Tuan kecil, dia akan mengatur susunan di sekelilingmu, dan kamu akan terbang ke sana dengan cepat. Mereka mendengar ini, mereka terkejut, bagaimana kalau menyiapkan arai? Benar atau salah? Gadis malam hantu secara alami percaya pada burung gelombang paruh, jadi dia melompat menjauh dari posisi aslinya. Secara alami, tujuan Lin Tian menyiapkan susunan telah hilang, jadi dia hanya bisa tersenyum pahit, dan menatap burung gelombang paruh. Kamu benar-benar memiliki mulut yang murah. Bocah tampan, aku hanya demi adik perempuanku. Kalau tidak, aku akan dibodohi olehmu. Itu tidak baik, mulut itu lambaian burung dengan cara yang berpuas diri. Aku seharusnya tidak melepaskan kontrakmu. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Tetapi burung gelombang paruh itu berkata, itu tidak mungkin, saya telah berhasil. Mendengar ini, Lin Tian tertawa, ketika aku menjatuhkan tuanmu, aku akan membersihkanmu. Kamu tidak punya kesempatan. Burung lambaian mulut ini berpuas diri. Tetapi Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Saat ini malam hantu Ji benar-benar berkata kepada Lin Tian, tujuanmu adalah aku. Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, jangan khawatir, biarkan aku memikirkannya. Setelah itu, bayangan Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan bayangan ini mulai mengumpulkan roh hantu di sekitarnya. Orang-orang penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Lin Tian, tetapi Lin Tian Ben bergumam, sudah lama sejak saya menggunakan gerakan ini. Malam hantu Ji curiga dan menatap bayangan Lin Tian ini, apa yang kamu lakukan? Lihat, pada saat ini, ki hantu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan berubah menjadi perbatasan besar, dan perbatasan juga bersinar dengan cahaya hitam yang kuat. Malam hantu Ji melihat sekeliling perbatasan, mengerutkan kening, tutup perbatasan. Kamu sepertinya mengerti. Malam hantu Ji Jing berkata, dikatakan bahwa pernah ada seorang pria bernama Lindi di kerajaan hantu. Dia akan menjadi seorang pria yang disebut pesona hantu dan secara khusus menahan kultivasi. Hantu, ya. Tapi butuh terlalu banyak gas hantu, jadi itu benar-benar tidak berguna di tempat-tempat umum. Tetapi kerajaan hantu, dan tempat-tempat seperti itu baik-baik saja. Lin Tian Xie tertawa. Apakah kamu Lindi? Malam hantu Ji tiba-tiba terkejut, dan sekelompok orang di lembah, beberapa orang telah mendengar tentang legenda Lindi, jadi satu persatu terkejut. Lin Tian tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Malam hantu Ji segera takut, ya, aku mengaku kalah. Oh, begitulah cara Anda mengakui kekalahan? Teks lengkap bacaan gratis ada di kota buku saya. Klik halaman berikutnya. Jika Anda terus seperti ini, saya akan disegel, maka aku akan mati. Malam hantu Ji itu berkompromi dengan cara, dan semua orang terkejut. Satu persatu berkata, wanita jahat tiba-tiba berkompromi. Tidak, ini pertama kalinya saya melihatnya selama bertahun-tahun. Ada banyak diskusi. Tetapi yang paling penting adalah membahas bahwa Lin Tian adalah urusan Lindi. Sebaliknya,
Lin Tian mengabaikan mereka dan menatap gadis malam hantu itu dan berkata sambil tersenyum. Oke, tidak omong kosong, mari kita bicarakan hal lain. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu luraja untuk di sini? Lin Tian tiba-tiba bertanya dengan penuh minat. Malam hantu Ji mengerutkan kening. Namun, burung gelombang mulut itu berkata, Tuan kecil, jangan katakan, dia adalah penjahat besar. Lin Tian menatap Zui Wang Niao, dan Zui Wang Niao tergagap. Aku bilang, kamu pria tampan. Mereka tidak bisa menahan tawa, tetapi Lin Tian menghela nafas, dan gadis malam hantu itu berkata kepada Lin Tian, aku ingin berbicara denganmu sendirian. Iya, setelah Lin Tian selesai, dia menyingkirkan bayangan ajaib, segel, dan kemudian berkata kepada Jinyu Abadi, tunggu di sini. Ya, Pak, Jinyu Xiandi dengan hormat berkata, tetapi Wang Yanyu ingin melihatnya, tetapi ditangkap oleh Jinyu Xiandi, berdiri untukku. Tuan, apakah Anda tidak ingin tahu apa yang mereka bicarakan? Apa yang Anda dan anak-anak Anda lakukan untuk orang dewasa? Saya tidak kecil, Raja Yanyu tertekan, dan bulu emas abadi menatapnya dengan dingin, yang membuat Wang Yanyu tidak berani berbicara sekaligus. Untuk Lin Tian, dia dan Gui Yeji datang ke sebuah hutan. Burung gelombang paru itu tetap pada saat yang sama, tetapi dia berkata kepada Gui Yeji, Tuan kecil, apakah Anda benar-benar ingin berbicara dengannya? Lin Tian melihatnya, dan kemudian berjalan selangkah demi selangkah, dan burung gelombang paru itu segera berkata, Tuan-tuan tidak melakukan apa-apa, ingin berbicara dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama tentang leluhur paling gila dalam sejarah. WeChat berfokus pada membaca novel, berbicara tentang kehidupan, dan menemukan teman. Bab 2319. Saya bukan pria sejati. Lin Tian menertawakan burung gelombang berparuh yang sedang terburu-buru. Lalu apa kamu? Aku gila, Lin Tian selesai berkata, meraihnya dengan satu tangan, dan burung gelombang berparuh berubah menjadi ketiadaan. Tiba di bahu malam hantu Ji dan berkata, Tuan kecil, cepat, bantu aku. Malam hantu Ji menatap Lin Tian dengan sangat hormat, beri aku wajah. Apakah wajahmu sepadan? Lin Tian bertanya, tetapi gadis malam hantu itu ragu-ragu. Apa yang kamu inginkan? Biarkan itu membuat kontrak lain denganku. Lin Tian Xie tertawa, dan malam hantu Ji yang mendengar ini langsung terkejut, dan berkata, ini tidak benar. Itu tidak benar. Itu bukan terserah kamu, burung gelombang mulut. Itu bingung, Tuan kecil, saya tidak mau. Siapa yang membuat mulutmu murah? Malam hantu Ji itu sangat tidak berdaya. Tetapi burung gelombang mulut tertekan, aku tidak murah. Percepat, malam hantu Ji berkata, dan burung gelombang paruh harus datang ke Lin Tian dengan depresi, dan menatap Lin Tian, kamu, apa yang kamu inginkan? Kontrak, burung gelombang paruh menjadi gila. Itu membuat 2 kontrak dalam sehari. Dan itu adalah orang yang sama, jadi ia hanya bisa menderita mati lemasnya sendiri, tetapi ia harus melakukan hal yang sama. Sekitar beberapa saat kemudian, burung gelombang paruh menyelesaikan kontrak, tetapi itu seperti dilucuti rambut, dan bernyanyi, di mana kebebasanku? Lin Tian tidak peduli tentang itu, sebaliknya, dia melihat mimpi buruk hantu dan berkata, mari kita bicara. Malam hantu Ji menjelaskan, di rumah Wang Xian ini, ada peta, yang merupakan peta penting kerajaan hantu kita. Saya ingin mendapatkannya, jadi saya datang ke sini. Gambar, ya, ini sangat penting bagiku. Malam hantu itu Ji tampak membeku, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, gambar apa yang bisa menarikmu dari kerajaan hantu, dan disinilah kita, terjebak secara langsung. Saya bilang itu penting bagi saya, katakan padaku. Selama saya mendapatkan gambar ini, saya dapat menemukan tubuh Tuan Hantu Abadi di kerajaan hantu. Ketika Lin Tian mendengar tentang hantu abadi, dia segera mulai memikirkannya, dan pelayan malam hantu melanjutkan, hantu abadi adalah yang terkuat di kerajaan hantu kita, sama seperti kamu yang terkuat di negeri dongeng. Oh, aku ingat, Lin Tian telah mendengarnya sebelumnya, dan dia tahu bahwa hantu abadi mempraktikkan keabadian, yang dapat mengubah jiwa mati menjadi jiwa yang hidup, artinya, jiwa yang ingatannya disegel menjadi ingatan. Memikirkan hal ini, mata Lin Tian berkedip, jika keterampilan abadi ini sangat ajaib, maka bisakah ingatan orang-orang di Tiangu itu juga dipulihkan? Ini membuat Lin Tian sangat bahagia. Dia buru-buru menatap Gui Yeji. Gui Yeji tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi dia melanjutkan, saya tahu di mana gambar ini, tetapi tempat itu sangat berbahaya. Saya mencoba beberapa kali, tetapi saya tidak bisa masuk.
Baiklah, tunjukkan padaku. Lin Tian berkata, dan malam hantu Ji berkata dengan aneh, apakah kamu juga tertarik? Keabadian? Keinginan untuk memulihkan ingatan? Siapa yang tidak mau? Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan malam hantu Ji tercengang, ya, keabadian memiliki kemampuan untuk memulihkan ingatan. Lin Tian ingin mendapatkan keterampilan abadi ini saat ini. Dengan cara ini, mereka dapat membuka bagian ingatan Tiangu yang telah menghilang. Jadi Lin Tian buru-buru meminta malam hantu Ji untuk memimpin, dan malam hantu Ji berkata, oke, kamu siap, kita akan mulai nanti. Itu akan berhasil. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia terbang keluar dari hutan untuk menemukan Jinyu abadi. Burung gelombang paru melihat malam hantu Ji, Tuan kecil, orang ini, bisakah Anda membantu kami? Ya, tapi dia juga menginginkan gambarnya, jadi kita bisa membagikannya. Tapi bagaimana jika dia tidak memberikannya padamu? Saya tidak berpikir dia. Malam hantu Ji ini membeku dengan cara yang berat. Tetapi di mata Zui Langbert, Lin Tian adalah orang seperti itu. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan takut Lin Tian akan membersihkan dirinya sendiri. Untuk Lin Tian, dia kembali ke Jinyu abadi, dan Jinyu abadi berkata, Tuan, apa yang Anda bicarakan? Lin Tian menjelaskan masalah itu, dan akhirnya berkata, jadi, aku akan pergi bersamanya, tetapi untuk mencegah kecelakaanmu, kamu pergi ke tempatku dulu. Suara Kaisar Peri Jinyu, tetapi Wang Yanyu berkata, pergi ke ruangmu lagi. Kamu bisa memilih untuk tidak pergi. Wang Yanyu tiba-tiba tertekan, aku memanggilmu Shizu, bagaimana kamu masih bisa begitu kejam? Lin Tian tidak banyak menjelaskan, dia memasukkan mereka ke dalam buku hantu dan siap untuk pergi. Tetapi banyak orang maju, Lin Di, bawa kami. Kaisar Lin, kami tahu Anda pasti punya cara untuk meninggalkan rumah Wang Xian ini. Ya, bawa kami bersamamu, kami bisa melakukan apa saja untukmu di masa depan. Lin Tian tahu bahwa makhluk abadi ini tidak sederhana, tetapi sangat berbahaya untuk tetap tinggal, jadi Lin Tian berkata, jika kamu ingin pergi denganku, tolong berdiri di depanku. Semua orang saling memandang, tetapi salah satu berkata, dia ingin mengendalikan semua orang, jadi jangan tertipu. Semua orang memandang pria itu, yang merupakan lelaki tua berambut merah, dan menatap Lin Tian dengan dingin melalui rambut panjangnya. Lin Tian menatapnya, tetapi dia tidak bisa melihat melalui pencapaiannya. Lin Tian tertawa dan berkata, tersembunyi dengan baik. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan, saya ingin mengatakan bahwa Anda adalah orang yang sangat kuat, bercampur di kerumunan, dan pembacaan teks lengkap gratis ada di kota buku saya. Tidak mudah untuk mengklik halaman berikutnya. Jawab Lin Tian. Tetapi lelaki tua itu berkata, nak, aku tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan membiarkanmu jatuh cinta padanya. Lihatlah orang-orang ini, apakah mereka mendengarkan Anda atau saya? Lin Tian menertawakan semua orang. Saat ini, banyak orang telah datang ke Lin Tian dan secara alami memilih Lin Tian, tetapi beberapa orang telah mundur ke samping, jelas mereka masih khawatir. Lin Tian menaruh jejaknya pada jiwa-jiwa yang dekat dengan orang-orang satu persatu, dan berkata, sekarang, aku akan membawamu pergi. Semua orang sangat senang, dan Lin Tian memasukkannya ke dalam buku hantu dan siap untuk pergi. Tetapi lelaki tua itu membawanya bersamanya, kami benar mengikutinya. Lin Tian tidak menyangka lelaki tua itu menjadi seperti itu. Dia berhenti dan berbalik dan berkata sambil tersenyum, apakah aku mengatakan untuk membawamu? Kamu tidak sendirian di jalan ini, yang lain berteriak, itu benar. Lin Tian tersenyum pahit, dan harus pergi ke hutan, dan berkata kepada gadis malam hantu itu, orang-orang ini, kamu bisa mengatasinya. Malam hantu Ji meragukan jalan, mereka, bukankah Anda membawa? Tidak, Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tidak menganggapnya serius. Tetapi malam hantu Ji harus menatap orang-orang itu, semuanya, jika kamu tidak ingin mati, kembali ke arahku. Kata-kata malam hantu Ji, menakut-nakuti beberapa orang untuk mundur satu demi satu. Tetapi lelaki tua itu juga berbalik diam-diam. Tetapi Lin Tian selalu merasa bahwa lelaki tua itu tidak mudah untuk mundur. Seperti yang diharapkan, ketika malam hantu Ji membawa Lin Tian untuk berjalan sebentar, Lin Tian merasakan beberapa sosok di belakangnya. Di antara mereka malam hantu Ji juga menemukan, kembali keraguan cara, orang-orang itu, bagaimana tidak mendengarkan nasihat, ingin berbicara dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama tentang leluhur paling gila dalam sejarah. WeChat berfokus pada membaca novel, berbicara tentang kehidupan, dan menemukan teman.
Bab 2320, saya tidak peduli dengan mereka. Lin Tian tidak ingin membuang waktu bersama mereka, tetapi membiarkan malam hantu memimpin jalan dengan cepat. Malam hantu Ji juga harus mengabaikan mereka. Sampai 1 jam kemudian, Lin Tian, dipimpin oleh malam hantu Ji, datang ke daerah sepi. Ada beberapa pilar batu besar di mana-mana, dan ada banyak pola hewan di atasnya. Melihat pola-pola ini, wanita malam hantu berkata, pola-pola itu disebut bentuk binatang. Begitu mereka lewat, roh hewan dalam gambar-gambar ini akan muncul. Roh hewan ini bukan roh hewan biasa, aku tahu. Roh binatang itu, Lin Tian melihatnya sekilas. Dan gadis malam hantu itu menatap Lin Tian dengan heran, bisakah kamu melihat semuanya? Itu bisa dirasakan, Lin Tian menjelaskan, dan malam hantu Ji bertanya setelah suara oh, kalau begitu, bisakah kamu masuk? Apakah kamu yakin hantu abadi ini ada di dalamnya? Ya, aku yakin, malam hantu itu Ji berkata, dan Lin Tian merapikan suasana hati, aku masuk sekarang, kamu menunggu di luar. Dengan itu, Lin Tian mengabaikan apakah hantu Yeji setuju atau tidak, kemudian dia mengambil suasana hatinya dan berjalan ke reruntuhan. Tidak jauh dari situ, orang-orang bergumam, beberapa orang berkata kepada lelaki tua berambut merah itu, Tuan tua, lihat, mereka datang ke reruntuhan. Orang ini, dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dia bahkan pergi ke sini dengan cepat. Orang tua itu berkata dengan muram, tetapi beberapa orang ragu, mengapa kamu datang ke sini, nak? Adapun masalah ini, lelaki tua itu juga ingin tahu, jadi membeku dan berkata, kurasa itu untuk sesuatu. Semua orang lebih bingung, dan mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya aneh. Adapun Lin Tian, setelah dia pergi ke reruntuhan, roh hewan di pilar batu muncul satu persatu. Roh hewan ini beragam dan aneh, dan beberapa di antaranya tumbuh lebih besar. Mereka bahkan berdiri di sekitar Lin Tian satu persatu dan menjebaknya di satu area. Salah satunya seperti harimau, tetapi tubuhnya kosong, dan dia memiliki sepasang sayap putih. Dia memiliki api di kakinya, dan matanya melompat dengan api. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah, semangat binatang itu luar biasa, dan suaranya bahkan menakut-nakuti mimpi buruk hantu dan raja hantu yang berdiri di luar. Tidak jauh dari situ, orang-orang merasakan jiwa bergetar, tetapi Lin Tian tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, dia menatap roh-roh binatang ini dan berkata sambil tersenyum, semuanya, silakan masuk dan ambil sesuatu. Mimpi, harimau binatang itu melotot, dan Lin Tian harus tersenyum pahit, jika kamu tidak membiarkanku masuk, maka aku harus menerobos. Berani, harimau binatang itu menatap Lin Tian dengan dingin, dia ingin menelan Lin Tian, kaisar abadi yang tidak tahu bagaimana cara mati. Tapi Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius satu sama lain. Dia bahkan tersenyum dan berkata, jangan lihat aku seperti ini, itu tidak berguna bagiku. Roh-roh hewan ini sedikit terkejut, karena mereka adalah dewa dan roh dari makhluk abadi biasa. Ketika mereka melihat mereka, mereka takut menjadi bodoh. Tapi Lin Tian tidak hanya tidak ketakutan, tetapi juga memiliki penampilan yang sangat spiritual. Oleh karena itu, roh-roh hewan ini berbicara about satu demi satu. Tapi harimau binatang, seperti raja dari semua binatang buas, mulai menggerakkan kakinya, lalu membuka mulutnya, nyala api yang sangat besar. Pena, pukul Lin Tian secara langsung, tapi itu hanya bayangan ajaib, roh hewan terkejut dan bertanya-tanya kemana Lin Tian pergi. Siapa tahu, Lin Tian tertawa di balik roh binatang itu dan berkata, aku masuk, dan aku tidak akan bermain denganmu. Roh-roh binatang buas itu sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan meraung dan mengejar Lin Tian. Malam hantu Ji tampak konyol, dan tidak jauh dari sana orang juga terlihat konyol. Bagaimana dia bisa begitu terlibat? Kalau begitu, haruskah kita masuk? Dalam apa? Apakah kamu tidak melihat pilar batu itu? Apakah ada banyak roh hewan? Kata-kata. Ini, segera biarkan semua orang ketakutan, dan lelaki tua berambut merah itu ragu, lalu terus berkata dalam hati, tunggu di sini dulu. Semua orang ramah, jadi mereka menunggu di sana. Dan wanita malam hantu hanya bisa menunggu di sana, tetapi suara menderu dari roh binatang masih terdengar di mana-mana sampai mereka berangsur-angsur menghilang. Sekarang kita semua ingin tahu apa yang terjadi di kedalaman reruntuhan, tetapi indera ilahi terbatas di sana, sehingga mereka hanya bisa melihat kejauhan dengan mata telanjang. Tapi di kejauhan, kecuali reruntuhan, mereka masih reruntuhan, mereka tidak bisa melihat sosok manusia dan roh hewan sama sekali. Ini membuat semua orang hanya bisa diam,
tetapi Lin Tian telah sampai ke kedalaman reruntuhan. Hanya ada formasi besar di dalamnya, dan ada sarkofagus besar dalam formasi ini. Pada saat yang sama, ada nafas yang kuat di sarkofagus. Ini membuat Lin Tian menatap formasi besar dengan rasa ingin tahu untuk waktu yang lama dan kemudian tersenyum, untuk mencegah barang dicuri, bagaimana formasi sebesar itu bisa dibuat. Ketika Lin Tian senang, roh binatang muncul dan mengepung Lin Tian lagi. Jalan napas animal tiger berkata, "Wah, keluar. Bagaimana jika saya tidak keluar?" Sekarat, roh binatang itu memuntahkan api lagi, tetapi Lin Tian menghilang lagi. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia sudah berada dalam susunan, dan roh binatang buas itu terkejut, terutama binatang itu meraung, "Keluar. Masuk jika kamu bisa." Lin Tian tersenyum dan pergi ke sarkofagus. Sarkofagus diukir seperti batu coklat, dan di permukaan, ada gas hantu yang kuat yang berkedip-kedip. Tidak hanya itu, ada segel yang tak terhitung jumlahnya di sarkofagus, dan segel ini terdiri dari pola ilahi. Bacaan gratis teks lengkap hanya ada di kota buku saya. Klik halaman berikutnya. Tampaknya orang-orang yang membuat sarkofagus ini seharusnya belajar banyak seni segel. Setelah bergumam, Lin Tian datang ke sarkofagus dan mulai mematahkan polanya. Roh-roh hewan di luar meraung dan berteriak satu persatu. "Itu iblis, jangan biarkan keluar, apakah kamu ingin mati? Manusia yang penuh kebencian, hentikan!" Lin Tian mengabaikan, tetapi terus membuatnya sendiri. Sampai seperempat jam kemudian, pola ilahi sarkofagus hilang, dan kemudian tutupnya berdengung, seolah-olah ada sesuatu yang terbang keluar darinya. Lin Tian bertanya-tanya, apakah ada orang di dalamnya? Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, boom, tutup sarkofagus terbang di langit, dan roh hewan di tempat kejadian ketakutan konyol. Tapi untungnya, ada susunan besar sehingga benda-benda di sarkofagus tidak luput, tetapi menonjol dalam keheningan. Saya melihat pria ini adalah seorang pemuda yang tampan, dan dia penuh dengan udara hantu. Tetapi ketika matanya terbuka, seolah-olah dia ingin melihat melalui segalanya. Lin Tian meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Ya, segelnya masih utuh di sini." "Siapa kamu?" Sisi lain berkata dengan dingin, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Nama saya Lin Tian." "Kamu adalah kaisar peri kecil. Mengapa kamu tidak takut padaku?" Pihak lain bingung, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Mengapa aku harus takut padamu? Apakah kamu tahu siapa aku?" "Tergantung pada situasinya. Itu harus menjadi pria hebat di Guiyu." Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Sementara pria itu berkata dengan dingin, "Ya, saya hantu abadi, sekali orang pertama di Guiyu." "Oh, orang pertama di Guiyu? Apakah masih disegel di sini?" "Yah, itu adalah saat ketika beberapa orang di dunia ilahi mendung dan terjebak di sini. Ini hanya 1 juta tahun." Lin Tian berkata, "Orang-orang dari kerajaan ilahi datang ke kerajaan hantu, atau datang ke sini dan menaungi Anda?" "Tidak, akulah yang membunuh para dewa, merekalah yang membunuhku." "Kultivasi hantu ke dunia suci, kamu sama seperti aku." Lin Tian tiba-tiba tertawa seperti orang kepercayaan, ingin berbicara dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama tentang leluhur paling gila dalam sejarah. Wechat berfokus pada membaca novel, berbicara tentang kehidupan, dan menemukan teman.